Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang saham yang menjabat sebagai direksi dan komisaris. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Nah, kali ini saya mau bahas saham PAC, ya PACK. Saya nggak ngerti gitu ya, ada yang request saham ini katanya tuh, ini tolong dibahas gitu ya, PAC gitu. Saya nggak tahu kenapa mau dibahas ya. Boleh teman-teman yang request boleh kirim komentar gitu ya, kenapa harap saham ini harus dibahas gitu. Karena kalau dikasih alasan kayaknya lebih menarik gitu ya. Oke, jadi untuk sebelum kita mulai ya, kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya. Nah, isi materi ini nih sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja, serta bukan merupakan rekomendasi investasi. Dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold suatu saham yang disebut ya, berarti apa ini, PAC ya, PACK. Nah, setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab pribadi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lakukan riset mandiri, analisis mendalam, atau konsultasi dengan penasihat keuangan profesional bila diperlukan gitu. Oke, jadi teman-teman ya itu ya sama gitu, semuanya sama. Dalam mencari perusahaan gitu, kita harus menilai dengan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Kenapa harus yang membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang terbukti untung gitu ya, yang untungnya nyata gitu ya, bisa dibagikan gitu oleh perusahaan dan dinikmati oleh kita pemegang sahamnya gitu. Kita ini keuntungan dari investor saham ini cuma 2 ya. Dapat untung yang pertama dari capital gain, 2 dari dividen. Gitu. Jadi kalau misalnya dari capital gain biasanya ya fokusnya pada trading ya, yang trader-trader. Tapi kalau yang investor gitu pasti dia juga akan berharap ada dividennya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat dividen, kadang kalau saya sih kurang jos gitu ya, makanya harus ada dividen. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau bisnisnya nggak bagus, nggak sehat, utangnya besar, atau arus kasnya seret, rugi melulu, itu kayaknya nggak akan bisa bagi dividen deh, gitu, pasti gitu ya, 90% pasti gitu. Nah jadi yang tadi gitu ya, karena kita ini pemegang saham gitu yang untungnya cuma 2, kita harus cari yang itu, perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya. Jadi jangan cuman beli perusahaan yang cuman memperkaya direksi komisarisnya aja gitu. Maksudnya gimana? Biasanya gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan yang pribadi gitu ya, ketika mereka IPO gitu, kadang pemilik sahamnya itu dia menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Itu enak banget gitu. Kenapa? Karena mereka udah dapat gaji gede gitu. Sedangkan kita dapat apa gitu ya, nggak dapat apa-apa kecuali dividen gitu. Maka jadi mereka kalau misalnya perusahaannya buruk, perusahaannya jelek gitu ya, rugi melulu, ya udah nggak usah pusing gitu. Mau dikelolanya asal-asalan, nggak peduli, ngapain? Wong saya udah dapat gaji gitu ya. Gaji direksi komisaris berapa? Gitu ya setahun, remunerasinya nanti bisa dicek di laporan keuangannya gitu, mungkin bisa 1 miliar setahun bersih loh, enak. Gitu ya, jadi kita harus lihat gitu perusahaan itu. Sebenarnya dua kriteria ini sangat penting sekali, karena dengan kriteria ini kita bisa memilah mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang enggak gitu. Dan pastinya kalau udah nemu nih perusahaan yang kayak gini nih ya, udah bisnisnya bagus bagi dividen, cek cek harganya. Jangan beli pada saat dia over value atau di atas nilai harganya gitu ya, di bawah kita harus beli di bawah nilai wajar. Jangan terlalu tinggi gitu. Kalau terlalu mahal itu teman-teman resiko koreksi ya, harganya super premium gitu ya. Terus teman-teman beli di pucuk, ketika harganya turun mengikuti nilai wajarnya, teman-teman loss gitu ya, mengalami capital loss gitu. Jadi teman-teman jangan koar-koar gitu ya. Jangan marah-marah kalau harga sahamnya turun, kalau memang teman-teman belinya di harga tinggi gitu. Maka penting sekali kita itu membeli ya itu pada saat under value gitu. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jangan ikut-ikutan orang, jangan percaya orang, jangan ikut stock pick orang, jangan percaya sama saya juga gitu ya, karena saya di sini hanya kasih pendapat aja mengenai saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama. Yang nggak tahu gitu ya, ini ada gitu, saya nggak tahu gitu, kita punya penilaian yang berbeda gitu. Jadi teman-teman harus menilai sendiri perusahaan ini bagus atau enggak. Karena tadi disebut dengan nilai wajar gitu ya, memang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang ini mengikuti konsep value investing.
Jadi saya beli pada saat dia di bawah nilai wajar nih ya, di bawah nilai wajar gitu, PBV-nya mungkin 0,8, 0,7, 0, terserah lah ya, tergantung situasi kondisi. Terus gitu ya, ketika udah PBV-nya saya bilang 1 nih, intrinsic value saya pakai PBV, saya take profit di sini. Udah beres gitu ya, atau hold lebih lama lah kalau misalnya perusahaan itu memang bagus sekali. Jadi saya nggak pernah cari saham yang multi bagger gitu ya. Karena buat saya, aduh multi bagger terlalu susah. Tapi kalau dapat ya memang hoki gitu ya. Buat saya mantep lah kalau dapat multi bagger. Cuman saya biasa lakukan seperti ini. Beli 0,6 ya profit cuma 66%. Beli di 0,8 ya profit cuma 25%. Ya udahlah, segitu juga cukup kok gitu ya. Cara saya dari 2016 sampai sekarang seperti ini terus gitu. Nah, jadi prinsip dasarnya gimana ya kita untuk apa namanya? eh untuk berinvestasi, ya kita harus sabar ya. Sabar dan orientasinya jangka panjang gitu, nggak boleh jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak cocok, nggak bisa. Itu akan lebih berpengaruh ke price gitu ya, sentimen jangka pendek, supply and demand. Tapi kalau memang mau investasi ya harus jangka panjang. Minimal setahun sampai 2 tahun lah untuk holding periodnya, minimal ya, minimal. Dan fokusnya pada value gitu ya. Jadi misalnya saya pakai PBV nih ya, saya hitung dulu nih book value-nya. Ya, book value ini berubah tiap 3 bulan sekali, setiap laporan keuangannya terbit. Jadi kalau misalnya kerjaan saya ya paling setahun 4 kali. Gitu, ikutin laporan keuangannya, update book value-nya, baru nanti tentuin price-nya. Kapan entry-nya gitu ya, mau di PBV berapa saya entry, 0, berapa. Gitu. Kalau price-nya berubah tiap hari, tiap detik pada saat jam perdagangan, stres buat saya karena saya nggak cocok kayaknya jadi trader gitu ya. Udah ngelewatin sih fase itu. Nah, jadi teman-teman gimana cara ngitung value? Bebas, terserah teman-teman mau pakai apa DCF, mau pakai DDM, mau pakai net asset value, EV/EBITDA, enterprise value. Apalah terserah, bebas. Sama aja, yang penting hitung dulu value-nya baru price entry-nya. Maka di sini saya pakai PBV. Kenapa ya harus seperti itu gitu ya? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek ya gitu. Nggak heran kan banyak perusahaan yang harganya gocap gitu, harganya 50 gitu, terus Anda buka gitu ya, lihat perusahaan jelek sekali, nggak apa ya namanya, bermasalah gitu, dari LK-nya juga udah kelihatan gitu. Jadi hindari gitu. Memang PBV ini memang banyak orang bilang, wah Edwin ini memang dia agak sesat gitu, dia pakai PBV, percaya aja. Betul gitu. PBV kurang dari 1 itu banyak value trap-nya. Makanya ini dikombinasikan dengan ini, kan ini udah runtut ya. Jadi bagi dividen dulu nih, di filter, baru punya bisnis yang sehat, baru beli di nilai wajarnya gitu. Dari pengalaman saya ini sudah cukup baik, ini works buat saya gitu. Nah terus jadi Edwin ini pakai apa? Saya pakai analisis fundamental ya, fundamental tapi nggak fundamental banget, saya pakai ini laporan keuangannya aja gitu kan, pusing saya pakai sebanyak ini, ekonomi makro, industri sektor itu kan ada banyak ya tuh fundamental ya. Nih fundamental ada ini gitu ya, ada banyak gitu. Industri sektor ada ini banyak, pusing gitu ya. Jadi saya cuma pakai yang penting aja, laporan keuangan fokusnya, dan sedikit analisis rasio gitu. Jadi penting sekali nih, wajib memahami laporan keuangannya, wajib buat saya gitu ya. Neraca, laba rugi, arus kas, ini semua nanti harus dipahami karena nanti dari laporan keuangan itu dia ada ceritanya. Perusahaan itu bercerita lewat laporan keuangannya. Jadi kalau ininya nggak paham, gimana kita tahu nih cerita si perusahaan gitu, gimana kita bisa menilai gitu ya. Nah saya itu udah dari yang saya lakukan gitu ya, dengan menggunakan indikator yang ada di dalam kurung ini, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat, layak diinvestasikan, versi Edwin ya, versi saya, bukan versi orang lain gitu. Apa aja? Yang pertama, bisnisnya sehat, terus uang kasnya nyata ya. Terus apalagi tuh, ada likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen gitu, mandiri secara finansial, nggak bergantung utang yang terlalu besar, minimal utangnya terkontrol lah gitu, utang pasti ada gitu ya. Terus ada pertumbuhan, ekspansi jangka panjang, dan pastinya perusahaan juga menjaga kepercayaan investor kita. Dan apa? Pemberi pinjaman, kreditornya gitu, yang nantinya akan meningkatkan valuasi harga saham gitu. Jadi kita semakin kaya kita pemegang sahamnya, dan harga sahamnya akan cenderung stabil. Kalau misalnya ada penurunan yang dalam, dia akan kembali lagi gitu. Carilah perusahaan yang buat kita kaya pemegang saham, bukan yang memperkaya komisaris dan direksinya aja gitu ya. Jadi ini semua yang saya sampaikan ini semua basic logic gitu ya, nggak ada yang spesial kok. Teman-teman bisa cari sama aja kok gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti si apa ini tuh sama tadi
PAK ya. PAK ini nanti akan di screening dulu sama saya dengan 7 syarat utama. Dividen payment history, saldo labanya, PBV ya, PER-nya, CFO, CFI, CFF. Cuman ini harus kurang dari 1 yang utama ini. Ya, karena ini valuasi yang saya gunakan. Saya hijauin dulu deh. Nah, ini nih, ini yang paling penting buat saya. Gitu. Nah, nanti datanya ini nanti kita pindahkan ke sini, ke si PAK ini ya. PACK gitu ya, ke Excel ini. Dan Excel ini teman-teman boleh download ya, gratis gitu ya. Nggak ada yang saya tutup-tutupi kok. Saya di sini semuanya terbuka, apa yang saya lakukan teman-teman bisa nonton di video saya gitu. Ya saya juga nggak buka apa ya namanya kelas gitu, enggak, teman-teman bisa lihat aja apa yang biasa saya lakukan gitu ya. Oke, jadi kalau udah di-download teman-teman yang mau belajar ya kita mulai aja ya PAK ini ya. Nah, untuk PAK ini kita harus lihat ininya dulu. Bener nggak nih 2025 Q2 gitu ya satuannya. Ini satuannya rupiah ya, berarti ini salah. Ubah satuannya jadi rupiah. Dan untuk PAK ini ya saya udah cari, ini nggak ada data dividen ya. Gitu baik kas atau interim. Jadi perusahaannya sudah nggak lolos. Udah nggak menarik gitu ya. Artinya perusahaannya nggak, ya bisa dibilang nggak untung gitu ya. Kita pemegang saham dapat apa gitu. Cuman kenapa nggak bagi dividen? Nah, kita lihat dulu ya, nanti kita coba lihat dari laporan keuangannya, karena saya baru pertama kali ini buka si PAK ini gitu ya, nggak masuk radar saya gitu. Nah, jadi yang dipindahkan apa? Yang dipindahkan itu yang pertama adalah kas dan setara kas. Ini aneh juga ya, laporan keuangan ini aneh juga, karena dia tulisannya bank gitu ya, biasa kas dan setara kas ya. Ini, pindahkan angka yang paling atas ya. Nah, ini berapa tuh? Rupiah ya, juta miliar, wah kecil banget. Segini, ini perusahaan IPO ya? Masih baru nggak ini perusahaan? Ini kecil sekali ini. Bentar, tunggu saya cross check dulu. Rupiah kan nih, juta miliar, 4,7 miliar. Ini kayaknya perusahaan IPO. Kemungkinan besar ini perusahaan IPO. Ya baru ya IPO. Nggak tahu kapan IPO-nya. Oke. Kenapa kas dan setara kas ini harus dipindahkan? Gitu. Karena kas dan setara kas ini adalah uang yang ada di dalam dompet teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya perusahaan gitu, atau teman-teman sekarang di kantong ada dompet, kan ada uang tuh dalamnya. Nah ini nih, kas setara kas ini adalah uangnya gitu ya. Uang ini nanti digunakan nanti di laporan arus kas untuk operasional, untuk ekspansi usaha, dan untuk bayar pinjaman ke bank gitu aja. Kalau uangnya terlalu sedikit akan mengganggu gitu ya, akan ada mandak arus kas gitu, nggak bagus. Tapi kalau terlalu besar ya nggak akan efisien juga. Perusahaan ini kok punya uang kas nganggur, nggak dipakai untuk usaha atau pengembangan usaha gitu kan. Tujuannya cuma satu, memperkaya kita pemegang sahamnya. Ingat itu ya. Nah, jadi ketika udah dipindahkan nih memang ada kenaikan ya, ada kenaikan 500 juta ya. Oke. Nah, langsung loncat gitu ya. Saya biasanya langsung loncat ke ekuitas. Nah, yang penting itu adalah nah ini nih, ini menarik nih ya. Saldo laba di sini nggak ada, adanya defisit. Aduh, ini udah red flag buat saya. Ini red flag sekali. Ya. Nih ya, saya mau bahas nih tentang si saldo laba ya, mumpung ini ada yang defisit. Gitu ya. Jadi gini, teman-teman gitu ya. Saldo laba itu apa? Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan oleh perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri sampai laporan kuartal ini terbit. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Misal teman-teman punya modal awal 3 miliar. Ya, punya 3 miliar nih. Nah, terus teman-teman di tahun 2015 untung 250 juta. Nah, saldo labanya bertambah ya. Ini nggak ada dividen ya, ceritanya nggak ada dividen. Terus tahun berikutnya untung lagi 150 juta. Tuh dia bertambah. Untung berikutnya tambah lagi tuh, saldo labanya bertambah. Total akumulasi keuntungan. Terus rugi. Nah, dia kalau rugi dia akan mengurangi saldo laba. Tuh, tapi tetap untung. Kenapa? Kan untungnya lebih gede. Nah, sekarang kalau yang defisit kayak gini gimana? Nih ya, anggap aja teman-teman tadi modal 3 miliar ya. Rugi. Nah, saldonya nambah tuh, saldo defisit nambah. Rugi lagi. Saldo defisitnya makin nambah. Rugi lagi. Saldo defisitnya makin nambah. Nah, terus nanti di berita muncul, perusahaan ini untungnya besar gitu, untung mencatatkan keuntungan gitu di berita-berita. Lihat dulu saldo labanya. Jangan-jangan keuntungannya hanya cuma sementara, nggak menutupi kerugian-kerugian yang ada sebelumnya. Lihat tuh, ruginya 3 tahun 1 triliun. 1 miliar. Ya. Untungnya cuma 350 juta. Masih ada rugi 700 juta lagi yang harus ditutupi.
Parah sekali gitu ya kalau kayak gitu. Lihat, yang di satu yang skenario A modal 3 miliar untung terus, modal akhir jadi 4,5 miliar. Yang ini modal awalnya 3 miliar, rugi melulu, modalnya habis. Sisa 1,5 miliar. Kalau modalnya kecil, jadi teman-teman harus ngapain? Kalau punya bisnis. Dua, suntik modal atau nggak apa? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank, bayar bunga. Ya, laba berkurang, arus kas berkurang. Teman-teman dapat apa? Kita pemegang saham dapat apa? Gitu ya. Jadi hati-hati nih sama perusahaan yang kayak gini defisit. Nih ya, jadi kalimat saya gimana? Perusahaan ini, Abadi Nusantara ini, sejak pertama kali beroperasi sampai laporan keuangannya telah mengakumulasikan kerugian terus-menerus, pokoknya rugi terus dari pertama kali sampai sekarang sebesar 17,5 miliar. Nggak ada untung-untungnya nih perusahaan gitu ya, makanya nggak bagi dividen gitu ya. Kalau yang menjabat dari komisaris direksinya ya udah dapat gaji gitu ya, enak. Tapi kita ini udah jadi agak malas ya, karena ini perusahaan ini ternyata defisit gitu ya. Nah ini ya, jadi nggak pernah rugi. Ini udah nggak lolos screening. Nah udah tuh nggak lolos screening ya. Perusahaan ini nggak bagus ya, sangat-sangat. Dan apa namanya, BBV-nya juga 53. Ya ampun gitu ya. Jadi kalau teman-teman, aduh ini udah sangat-sangat overvalue. Kayaknya ini digoreng naik ya kayaknya. Hah? Nggak tahu lah. Saya nggak tahu gitu ya. Oke, sekarang masuk ke laba rugi ya. Nah laba rugi yang paling penting itu adalah revenue. Ya. Kenapa revenue, laba bruto, dan net profit? Ini angka kunci ya. Nah, revenue itu kalau misalnya dia naik ya, artinya produknya itu semakin dicari oleh customer. Customer pengen pakai produk itu lebih banyak gitu ya, laku, perusahaan bertumbuh, produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan sangat relevan gitu. Nah tapi kalau perusahaan yang kayak gini nih, revenue-nya turun gitu ya, ini bisa jadi perusahaan ini ya produknya ini nggak menarik di pasarannya, nggak menarik untuk customer, makanya customer nggak mau beli gitu. Ini dropnya 33% lah, ini 30, lumayan juga nih ada penurunan. Nah terus nanti penjualan ini dikurangi oleh modal ya, modal awal. Nah dapat nanti laba kotornya. Ini laba kotor juga turun lagi ya. Laba turun nih. Jadi kalau laba kotor turun juga kan dia juga penurunan ya gitu, karena kan laba kotor ini tuh lihat nih, GPM-nya turun. Laba kotor nanti dikurangin oleh beban lain, nanti akhirnya jadi laba bersihnya gitu. Cuman di sini ini nggak ada ini ya, nggak ada detail yang ininya gitu. Jadi langsung aja ke laba bersihnya. Nah laba kotor ini kalau nilainya tinggi, artinya perusahaan itu semakin berharga di mata customer gitu. Contohnya gini, teman-teman beli tas harganya 100.000, modalnya 100.000, dijual 1 juta, gross profitnya berapa? 90%. Artinya kenapa kok orang rela sih bayar 1 juta untuk tas 100.000? Nah itu bisa jadi kekuatan merek, bisa jadi ya pokoknya intinya produk yang dijual itu dia berharga buat customer. Makanya perusahaan itu bisa set harga suka-suka. Nah cari makanya GPM-nya tinggi gitu ya. Gitu, itu salah satu contoh. Nah ini laba bersihnya berapa gitu ya. Nah laba bersih pakai angka yang ini. Nah ini nih. Ini ya ampun, ini juga PR-nya 630 ya. Jadi PR itu apa sih? Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk balik modal bila EPS-nya ini nggak berubah. Jadi kalau teman-teman mau balik modal di perusahaan ini ya, Anda harus hold ini 630 tahun. 6 abad coy. Gitu ya. Ini yang request ini kenapa ya? Nanti coba deh saya cari apa sih si Pak ini kenapa. Ini lihat tuh, nggak lolos screening. Ya sama sekali nggak lolos screening. Ini kemahalan sekali gitu. Ini yang membeli ini bisa jadi nggak punya akal sehat ya buat saya. Hindarilah yang kayak gini ya. Ini udah sangat-sangat nggak menarik sih. Gitu, jadi PR-nya kan saya cari di bawah 15 ya. Atau PR di bawah 10. Jadi kalau PR di bawah 10 gitu, ya berarti holding period ya minimal 10 tahun gitu. Cuman biasanya lebih cepat lah itu tuh ya, lebih bagus. Ini kan Anda harus holdnya 6 abad gitu ya. Jadi buat saya sih jangan ya. Oke, jadi secara profitabilitas ya dia mungkin ada profit, cuman PR sangat-sangat super premium ya, super ultra premium. Dan kita masuk ke arus kas. Nah, arus kas ini, ini udah
Nih, nah gini ya. Jadi kalau pendapatan gitu ya, kalau pendapatan itu kan dia secara akrual. Jadi misalnya teman-teman jual barang 1 miliar. Nah, udah jual barang 1 miliar, itu dicatat dulu tuh 1 miliar. Nah, customer bayar pakai uang tunai. Nah, bayarnya nyampe nggak ke tangan teman-teman? Kalau teman-teman cuman bayarnya customer cuman bayar 500 juta, berarti sedikit cuma 50% gitu ya yang diterima gitu. Padahal kan uang tunai yang diterima itu untuk bayar tadi aktivitas bisnis ya, operasional, bayar pinjaman, bayar ekspansi. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih yang paling atas. Ya. Nah, ini memang dia ini positif ya, bagus ya. Dia bagus gitu karena dia bisa menagih piutang yang sebelumnya nggak tertagih gitu. Ini perusahaan properti bukan sih, Pak? Gitu ya. Tuh lihat tuh. Rasionya ini bagus nih, 170%. Ya, ini bagus sekali gitu. Jadi tadi teman-teman misalnya teman-teman menjual 1 miliar, tapi terima uangnya 1,7 miliar. Nah, itu kan bisa jadi mungkin ada piutang-piutang yang teman-teman tagih. Nah, ini secara arus kas ini bagus. Ya, 170%. Cari yang mendekati 100%, minimal 90 sampai 95% minimal buat saya. Uang yang terima ini nanti untuk bayar ini tuh, bayar kepada pemasok, supplier, bayar untuk beban usaha, bayar pajak, dan ini uangnya langsung habis. Teman-teman udah terima uang 35 miliar udah habis. Nggak cukup untuk bayar operasional sehari-hari. Ini udah red flag ya buat saya. Defisit terus ini juga CFO-nya negatif. Itu ini bayangin ya teman-teman beli perusahaan operasional aja nggak nutup, butuh nombokin. Itu Anda udah bayar gaji ini itu masih nombok, masih kurang. Terus harus ekspansi usaha. Ini bagus ya, ada ekspansi usaha sedikit. Gitu. Nilainya harus negatif. Nah, jadi kalau misalnya dari operasional aja ini nggak muat, ya nggak cukup, biasanya pasti dapat pinjaman tuh. Ya, dapat pinjaman ke bank atau terbitin saham atau suntik modal tuh. Ini tambahan modal di setor, suntik modal lagi. Dapat sekian. Yang jadi pertanyaan, ya kalau punya perusahaan, teman-teman punya perusahaan, teman-teman itu mau perusahaan tuh yang suntik modal terus atau mau yang untung dari hasil bisnis perusahaan? Atau boleh suntik modal sedikit tapi dari bisnis perusahaannya kan harus bagus. Ini perusahaannya di mata saya sangat nggak bagus ya, gitu ya. Sangat nggak bagus. Ini udah kita pindahkan ya. Jadi gini, saya bahas dulu yang arus kasnya. Jadi arus kas ini yang bagus itu kalau CFO-nya ini positif. Ya, artinya dari bisnis menghasilkan uang kas. Uang kas itu nanti dipakai untuk ekspansi usaha, nilainya negatif. Ya, ini bagus gitu. Dan kalau misalnya dia yang bagus, ini kalau yang CFI-nya ini negatif. Dia bayar utang ke bank. Tuh, lihat nih. Bayar utang pembiayaannya negatif. Ini bagus. Kalau positif, ya nggak bagus dong, suntik modal atau enggak tambahan pinjaman bank. Ini nggak bagus buat saya ya. Jadi kesimpulan untuk PAK ini gimana? PAK ini buat saya nggak bagus ya, dividen nggak ada riwayat sama sekali, saldo labanya ini defisit, perusahaan dari pertama kali berdiri beroperasi sampai laporan kuartalnya terbit sudah rugi terus, mengakumulasi kerugian 17,5 miliar ya, berarti memang perusahaan nggak terbukti untung. Modalnya habis gitu ya, nggak terbukti untung. Lalu PBV-nya juga berapa 53 kali gitu ya, ini terlalu mahal. Udah apa ya, udah defisit, udah nggak lolos screening. Laba bersih ya ada ya, ini masih profit. Tapi profitabilitas ini sangat mahal, 630 ya, nggak lolos screening. Dari arus cash, manajemen kasnya juga nggak bagus ya. Defisit 15 miliar untuk operasional, kurang nombokin gitu. Jadi teman-teman terima uang segini nggak cukup, teman-teman harus keluar lagi 15 miliar untuk bayar operasional. Ini nggak bagus. Tapi dia ada ekspansi sedikit dan juga ini juga nggak bagus. Dia ada lagi nih ya, perusahaan-perusahaan yang tambahan modal di sektor ini biasanya setahu saya ya, sepengalaman saya melihat laporan keuangan yang ada tambahan modal, yang right issue atau private placement biasanya ya hampir sebagian besar nggak bagus di mata saya. Oke, jadi untuk PAK sama sekali nggak menarik gitu ya. Saya nggak mau sentuh saham yang seperti ini. Oke, untuk teman yang request ini boleh dong komen kenapa sih harus bahas saham ini ya gitu ya. Oke, itu aja. Jadi untuk saya tadi sekali lagi saham ini sama sekali nggak menarik. Untuk teman-teman apakah menarik atau enggak, boleh berikan pendapat ya di komentar gitu. Kalau teman-teman ada request lagi saham atau mau bahas
pertanyaan seputar investasi saham, boleh gitu ya, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sebenarnya saya pengen ada di tiap bahas video itu ada sesi tanya jawab kita untuk bahas 1 sampai 2 pertanyaan gitu, supaya kita bisa sama-sama belajar, dan saya juga hitung-hitung ya, refreshing ilmu juga lah gitu ya, refresh gitu. Oke teman-teman, sekian aja analisis SPAC dari saya, semoga bermanfaat gitu ya, semoga menambah wawasan, semoga menambah sudut pandang teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu ya, khususnya di sini PAC. Oke teman-teman, saya Edwin, analisis laporan keuangan ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.